warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Halo. Pak. Ya, Ya, tetap semangat ya. Ya, Pak. Iya, ya, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kah? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Bapak Arab semua tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan karena ini pandemi belum benar-benar berakhir. Jadi tetap taati protokol kesehatan, oke? Baik, Iya, Pak. Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam proses belajar. Oke, untuk memimpin doa ya, untuk ketua kelas bisa dipimpin oleh Irfan ya. Silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak Wegi. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran dan sebelum kita menerima pelajaran dari Bapak Wegi, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita sebelum menginjak materi yang akan saya paparkan, terlebih dahulu kita mengingat materi yang sebelumnya ya. Baik, Pak. Sebelum coba masih ingat enggak kemarin materi yang Bapak ajarkan sebelum menginjak materi selanjutnya? Coba salah satu mungkin bisa mengingat, Irfan mungkin ketua kelas masih ingatkah? Baik, Pak. Pelajaran yang diberikan sama Bapak di pertemuan sebelumnya adalah tentang 3-point lighting ya, Pak ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Hebat. Ya, tentang 3-point lighting itu yaitu pencahayaan 3 titik, Pak, yang menggunakan metode standar pencahayaan yang dilakukan dalam fotografi ataupun videografi, Pak. Itu diantaranya untuk 3-point lighting itu ada backlight yang saya tangkap di pelajaran Bapak sebelumnya, itu ada backlight, V-light, dan K-light. Untuk K-light sendiri yaitu pencahayaan utama yang berfungsi sebagai penerang pokok utama, Pak. Ya, Terus betul. untuk V-light itu yaitu cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian sisi gelap gitu, Pak. Ya, betul. Nah, sedangkan untuk backlight sendiri yaitu berfungsi sebagai cahaya tambahan untuk memisahkan subjek atau objek dengan latar belakang dan membantu memunculkan warna atau tekstur sehingga si subjek atau objek tersebut itu menjadi lebih berdimensi. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak, pelajaran yang saya tangkap di pertemuan sebelumnya yang Bapak berikan. Ya, pintar, hebat Irfan. Tepuk tangan buat Irfan, semuanya tepuk tangan. Ya, ini biar lebih semangat ya, kita bakar dengan ya. Baik, Oke, Pak. gagalnya gini, nanti tiruin saya. Oke. Baik, Pak. Kelas SPF 1, semangat, bisa, gitu ya, oke? Siap. Sama-sama ya. Oke. Ya, Pak. SPF 1, Semangat bisa. oke, coba saya absen terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Amor, ada nggak Amor? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Dewi. Ada, Pak. Oh ya, Dewinta. Hadir, Pak. Ya, terus Patrisius. Hadir, Pak. Muhammad Asmi. Hadir, Pak. Hadir ya. Terus Tri Gunawan. Ada, Pak, itu. Ada. Irawan ada ya. Hadir, Pak. Irfan hadir. Hadir. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Oke, kalau gitu kita bisa mulai untuk mata pelajaran Bapak ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, sebelumnya saya mengingatkan untuk menyimak video yang akan Bapak paparkan, akan Bapak setel ini ya.
nanti Bapak setelkan Bapak putarkan video, nanti kita bahas bareng-bareng gitu di isi dari video itu. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Oke, siap? Siap, Iya, Pak. Pak. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Sudah ya. Oke, kalau Sudah, gitu. Pak. Ngadep sana. Nah, orangnya ngadep sini. 1, 2. Satu lagi. Pahanya liatin, seksi banget itu. Tuh, 2. Nah, ini mantep. Belum sih, lapar. Mantap banget. Nah, ini ceritanya ada seorang fotografer ya kan, sedang memotret model gitu ya. Apaan sih ngeblur semua udah? Ada minum nggak? Enggak, bodo amat, gue Tapi lapar, ini makan. modelnya Kamu jadi minum dong. apa Ini namanya, belum kelar. marah-marah karena sudah bosen nih ya. Apalagi ini membuang sampah sembarangan, kita nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh dicontoh gitu. Iya, Pak. Oke, kita cepetin ya, kayaknya biar nggak kelamaan. Baik, Pak. Oke. Nah, ini disuruh bikin video selesai atau Apaan? Gak usah ah. kita cepetin ya. Sebelumnya kami membahas tentang kamera movement. Nah, kali Ini. dan estetika visualnya itu bakal lebih cakep lol. Oke, yang pertama kita bahas tentang shot types alias ukuran gambar atau framing. Nah, framing ini salah satu elemen dalam membuat komposisi gambar. Nah, kalau di film, kenapa sih Mas Gun itu nggak semua dibikin Gambar yang bergerak ya lol. Sekian itu ada maknanya Oke, sendiri. kita cepetin ya. Nonton foto aneh net itu kan ya udah. extreme long shot? Itu artinya apa? Extreme long shot itu lol biasanya dipakai untuk establishing shot. Dipakai untuk menunjukkan Ini yang pertama, ini ada extreme long shot ya. Extreme long shot bisa kalian lihat di sini ya. Saya coba minta tolong dibacakan. Yang pertama siapa ya? Tri Gunawan, coba ayo dibacain ini extreme long shot. Siapa? Ya. Extreme long shot ya. Menunjukkan lokasi kejadian tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Ya, bisa kalian lihat ya, ini ukuran gambarnya di sini ya, menunjukkan lokasinya. Ini lokasinya ini kelihatan dengan jelas ya, kelihatan lebih ini bahwa berada di sebuah pantai gitu ya. Tapi subjeknya masih terlihat cuman kecil ya, tidak terlalu besar gitu ya. Lebih menonjolkan pemandangannya gitu kan. Oke, ada selanjutnya, mari kita lihat. lokasi kejadian namun tanpa harus memperlihatkan subjek dengan jelas. Nah, berikutnya ini ada long shot. Ya, long shot ini coba saya minta bisa dibacain. Dewinta mungkin. Yo. Ya Pak, long shoot atau LS menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya. Ya, betul ya. Jadi ukuran gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memperlihatkan subjek ini dengan lingkungannya, menginformasikan bahwa oh ini subjek sedang ada di depan kolam dan ini lokasinya terlihat
ya, terlihat secara utuh gitu ya. Tapi sebenarnya masih terlihat gitu, sudah terlihat. Kurang lebih seperti ini ya. Coba Iya, kita Pak. lihat yang berikutnya, ada apa lagi? Kedua, long shot. Hampir sama dengan extreme long shot, tapi keseluruhan subjek diperlihatkan agak jelas. Full shot pada ukuran gambar ini biasanya dipergunakan untuk memperkenalkan subjek, apa yang dilakukannya, dan Ini berikutnya ada full shoot. Ya, full shoot. Bisa dibacakan mungkin Irawan. Ayo Irawan, tolong dibacakan. Irawan, apakah tidur? Halo Irawan. Irawan kayaknya lagi ke toilet dulu, Pak. Oh, ke toilet. Iya, Ya, tadi kalau nggak itu- bilang dulu. Oh, lewat mana itu tadi ya? Kok nggak kelihatan? Coba, Amor. Ya, Pak. Ya, Full Amor. shoot atau FS ya, Pak? Apa LS ya? LS. FS. Untuk lebih memperkenalkan subjek dan apa yang sedang dilakukannya, Pak. Ya, betul sekali ya. Kurang lebih ukurannya seperti ini ya. Jadi anggota tubuh anatominya itu terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki ini terlihat semuanya ya. Jadi memperkenalkan subjek ini sedang melakukan aktivitas begitu. Ya, kurang lebih seperti ini itu ya. Coba kita lihat gambar berikutnya ada apa. lingkungannya. Subjek lebih memenuhi frame ya berarti ya. Ya, benar-benar loh. Knee shot. Ukuran gambar. Nah, selanjutnya ada kinesut. Kinesut ya. Coba saya minta tolong Dewi, ayo. Belum ya Dewi, tadi belum ya. Coba dibacakan Dewi. Tidak kelihatan, Pak, huruf-hurufnya. Sudah? Kelihatan? Oh, jadi kene shot ya, Pak. Kenisut, Memperlihat bacanya keni ya. Keni, Neng Ewi, keni bukan kene. Bukan kene beda lagi. kenisut. Ya, Kenisut yaitu memperlihatkan aktivitas subjek dari lutut ke atas. ya, betul. Ya, ukurannya kurang lebih segini ya, dari lutut sampai ke atas. Dan Kepala ini mungkin masih- ya, Pak, untuk batasan anatomisnya sampai kepala. Ya, kepala tapi masih diberi ruang. Headroom. Ya, headroom namanya, pinter sekali Pak. Headroom ini kurang lebih 1 jengkal tangan ya, 1 jengkal tangan ini ya, ukuran untuk menentukan headroomnya kurang lebih segitu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Gambar yang agak nanggung ini dipergunakan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek dari bagian lutut ke atas. Medium atau waist shot Nah, bermakna untuk menunjukkan ini ada lagi namanya waist shoot atau biasa disebut dengan medium Medium shoot. shoot. Ya, coba Irfan, ayo dibaca Irfan. Baik, Pak Wogig. Untuk medium shoot ini batasan dari anatominya ini kan karena yang saya lihat ini adalah dengan subjek manusia ya, Pak. Jadi Iya. batasan anatominya ini dari sebatas pinggang sampai kepala dan dikasih ada headroomnya, Pak. Iya, pintar sekali, hebat Irfan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Irfan. Selanjutnya kita lihat ya. apa yang sedang dilakukan subjek Ada dari apa pinggang lagi? ke atas, namun dengan lebih menunjukkan ekspresi subjek. Biasanya dipakai sebagai shot size standar untuk talking head atau interview loh. Medium close up Nah. pada shot. Selanjutnya ini ada medium close up atau disingkat dengan MCU ya. Ini kurang lebih ukurannya seperti ini. Coba dibaca ini Asmi. Ayo Asmi. Ayo Asmi. Ayo Ayo Azmi. ngobrol sama temennya. Ayo lihat ke sini dulu Asmi. Halo Asmi. Azmi nggak fokus, Pak. Nanti malahannya jadi ICU bukan MCU, Pak. Oh, sepertinya Pak ini Asmi, yang Pak Asmi. Ya, luar Pak jangkauan Asmi, tolong bantu. Pak Asmi. Asminya dengar suara saya. Sibuk. fokus, Pak. Di Iya. sekolah ada Asmi itu, Pak. Sibuk Ya, sekali Azmi ini, Saya Pak. minta tolong sama Pak Tri aja, Tri. Tri Gunawan, ayo tolong. Ya, medium close up menunjukkan aktivitas subjek dari dada ke atas, lebih terlihat emosinya, Pak. Oke, ya betul. Terima kasih Tri.
Ya, kurang lebih ukurannya segini ya. Medium close up itu anatominya itu diperlihatkan dari dada ke atas, ya, dari dada ke atas. Itu masih diberi jarak kepala itu yang namanya headroom itu jaraknya itu 1 jengkal, itu ya. Ini disebut dengan medium close up. Oke, berikutnya kita lihat lagi, masih ada. Saat ini subjek lebih ditunjukkan emosinya, namun dengan tetap menunjukkan gerak-geriknya. Framingnya dari dada ke atas. Dari mana tadi, Lel? Dada ke atas. Dari mana tadi, Lel? Dada ke atas. Nah, yang lebih padat ini Nah, selanjutnya ini ada close up. Singkatannya CU ya. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Saya minta tolong dibacakan mungkin. Saya lagi, Pak. Oh, si Irfan. Ya, Ini baik Pak. Irfan. Untuk close up sendiri Pak itu menunjukkan dengan subjek manusia itu batasan anatominya dari dada ke atas tadi Pak sudah disebutkan dalam video, lebih menunjukkan pada detail ekspresi pada si subjek itu Pak. Close Ya. up itu yang disebut close up atau dengan kata akademisnya orang-orang perfilman itu bisa menyebutnya dengan CU. Ya, betul sekali Irfan. Terima kasih. Hebat, pintar. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih. Kita lihat. ini adalah close up dari bagian bawah dagu ke atas untuk lebih menekankan ekspresi subjek, Lol. Namun tetap ada ruang di bagian atas kepala. Istilahnya itu adalah headroom. Kalau yang dari bawah dagu dan bagian atasnya cuma sampai dahi, itu namanya big close up. Di sini Nah, ini ada lagi, ini lebih detail lagi ya. Ini tadi sudah kita membicarakan tentang close up. Ini lebih detail lagi, lebih dekat lagi, disebut dengan big close up atau singkatannya itu BCU, ya kan? Coba saya minta tolong dibacakan. Dewinta, coba Dewinta, ayo. Iya, Pak. Pak, diklik dulu videonya biar tampil ininya. Sudah. Iya. Sudah. Big close up atau BCU lebih menunjukkan detail atau ekspresi subjek dengan headroom terpotong. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ukuran gambarnya diperlihatkan ekspresinya, headroomnya terpotong tidak masalah ya, jadi tidak apa-apa. Karena memang yang ditonjolkan itu adalah ekspresinya, itu ya. Mari kita lihat lagi, masih ada lagi ini. ekspresi wajah dari subjek benar-benar diekspos. Nah, yang benar-benar padat ini namanya. Nah, ini ada yang lebih padat lagi ini ya. Lebih padat ini namanya extreme close up atau disebut dengan ECU. Ya, ECU. Oke, saya minta tolong dibacakan Muhammad Asmi. Halo Muhammad Asmi, bisa minta tolong dibacakan ini extreme close up. Ya, Pak, hadir, Pak. Ya. Baca yang mana, Pak? Ini Extreme close up. Oh ya. Extreme close up atau disingkat dengan ECU. Ya. Jadi shoot extreme close up itu diambil dengan detail memperlihatkan ekspresi subjek yang spesifik pada bagian tertentu seperti mata, mulut, hidung, telinga dan lain-lain, Pak. Oke, siap. Terima kasih Muhammad Asmi, Pak, pintar. Oke, itu cukup mungkin video yang Bapak share. Nah, ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Benar. Oke, kita akan membahas tentang kamera pencahayaan ya. Nanti KD yang akan kalian pelajari itu tentang menganalisis berbagai type shoot, lalu merancang berbagai type shoot. Setelah itu kalian nanti apa namanya? Ini saya full ya, ini udah full ya. Ya kelihatan.
Setelah itu nanti perancang berbagai type of shoot ya. Oke, kita lanjut. Ya, selamat datang di kelas Bapak ini kaitannya dengan kita akan mempelajari yang namanya type of shoot. Oke, sebelum masuk pelajaran type of shoot, mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan ini beberapa KD yang akan dipelajari. Ya, tadi yang sudah Bapak sebutkan tadi, menganalisis berbagai type of shoot dan merancang berbagai type of shoot. Dan untuk indikator pencapaiannya nanti Bapak harap bisa menentukan jenis type of shoot dan tipe pengambilan gambar, lalu menganalisa berbagai type of shoot, lalu menerapkan berbagai macam type of shoot, lalu merancang berbagai macam type of shoot. Oke, lanjut. Ya, di sini Bapak mengharapkan peserta didik dapat menentukan konsep cara type of shoot yang dengan cara terperinci, lalu dapat menentukan jenis-jenis type of shoot dalam pengambilan gambar dengan baik, tepat, lalu menentukan tipe pengambilan gambar, lalu menganalisa berbagai type of shoot dengan tepat atau presisi, lalu menerapkan berbagai type of shoot dengan rasa ingin tahu yang serius ya. Lalu melalui kegiatan presentasi nanti bisa merancang type of shoot. Itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum masuk mungkin ada yang sudah tidak asing ya dengan yang namanya type of shoot. Coba bisa dijelaskan, ada yang mungkin punya penjelasan sendiri mengenai type of shoot. Irfan mungkin. Ya, Pak Wegig. Mengenai type of shoot itu adalah ukuran dalam pengambilan gambar sehingga memberikan nilai variatif dan memberikan kesan-kesan tertentu seperti tadi yang sudah diberikan dalam sebuah video tadi sudah dijelaskan juga. Berbagai macam type of shoot itu kalau ditunjukkan pada subjek manusia itu ada batasan-batasan anatominya. Seperti tadi misalkan dari big close up itu menampilkan hanya pada bagian dahi sampai ke dagu. Kalau untuk close up itu menunjukkan dari batasan kepala sampai ke pundak. Untuk medium close up dari batasan kepala sampai dada. Kurang lebihnya seperti itu yang saya paparkan Pak Wegig, karena masih banyak lagi runtutan-runtutannya sampai ke extreme long shoot. Nah, kalau boleh saya bertanya Pak Wegig, tadi saya masih bingung terkait terkendala dari long shoot dan extreme long shoot, karena kalau dilihat tadi dari contohnya ada extreme long shoot itu ada 2 subjek ya. 2 subjek, terus di long shoot itu ada 1 subjek. Nah, itu kalau melihat dari contohnya itu ada yang hampir sama ketika subjek yang paling depan itu di extreme long shoot dengan subjek yang di long shoot gitu. Yang jadi pertanyaan saya itu perbedaannya bagaimana antara long shoot dan extreme long shoot gitu Pak Wegig. Oke, ya, pertanyaan yang menarik ini dari Irfan. Oke, kita bahas sekalian ya, kita bahas bareng-bareng. Ini saya ada gambar 2 ini. Nah, ini tadi kan Irfan bertanya perbedaan dari extreme long shoot dan long shoot. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Mungkin bisa kalian lihat ada perbedaan tersendiri ya yang membedakan antara extreme long shoot dengan long shoot. Nah, coba setelah melihat gambar ini, coba bisa kalian cermati atau perhatikan ini. Setelah melihat gambar ini bisa kalian analisis perbedaannya apa? Coba mungkin Irfan bisa sudah ada pencerahan setelah melihat gambar ini. Oh ya, Saya, baik Pak. Oh ya, Patrisius mungkin coba. Ya, baik. Menurut pengamatan saya dari kedua gambar ini, gambar yang ada di sebelah kiri ini diambil dari jarak yang jauh, Pak. Sementara yang sebelah kanan itu dari jarak yang dekat. Itu menurut saya, Pak. Menurut saya perbedaannya. Oke, ya. Oke, terima kasih Patrisius. Boleh. Ya. Mungkin bisa ada yang lebih menyempurnakan lagi. Saya Pak, kalau Ya, saya silakan, lihat
Kalau saya lihat Pak dari gambar yang Bapak kasih ini dari ekstrim long shoot dan long shoot itu untuk perbedaannya ini yang ekstrim long shoot itu lebih memunculkan pada background ya Pak ya kalau saya tidak Ya, salah nih lebih betul. Ya, memunculkan pada mendominasinya pada background. ya. Sedangkan untuk yang long shoot itu masih dapat dimunculkan untuk subjeknya, namun terlihat agak jauh dari yang full shoot ya Pak. Kalau nggak salah Iya. cara memaparkan saya Pak, maaf Pak. Iya, betul. Ya, betul. Ya. Jadi kalau ekstrim long shot ini benar tadi yang dikatakan oleh Irfan tadi, lebih dominannya pada background-nya, lebih kepada panorama pemandangannya. Kalau long shot ini juga pemandangannya masih terlihat jelas, namun subjeknya ini masih terlihat, cuman agak kecil ya, Mas. Sudah agak terlihat. Kalau ekstrim long shot, subjeknya memang benar-benar kecil dan menonjolkan panorama atau background dari pemandangan yang subjek selama dia beraktivitas di situ. Ya, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Sudah jelas, Irfan? Ya, jelas Pak. Oke, selanjutnya Bapak ada gambar lagi nih. Nah, ini ada 2 gambar ini, ada full shoot dan mini shoot. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan setelah melihat gambar ini. Ya, siapa yang mau menjelaskan? Atau Bapak tunjuk? Ya, Bapak tunjuk saja Pak. Oke, coba jelaskan. Tri Gunawan. Ayo. Tri Gunawan, halo. Gimana Tri Gunawan? Atau Muhammad Asmi, coba. Asmi, ayo. Asmi. Iya, Pak. Coba ini dijelaskan setelah melihat gambar ini dari gambar full shoot dan mini shoot ini menurut Mas Asmi bagaimana ini penjelasannya? Untuk full shoot itu diambil dari atas kepala dan dari rambut kepala Ya. itu sampai kaki kelihatan Pak. Kalau full Ya. shoot. Kalau mini shoot itu sampai lutut Pak. Ya. Dari kepala sampai lutut. Kepala sampai lutut ya. Ya, Ya, Pak. perbedaannya. Mungkin saya tambahkan Pak. Boleh, Patricio. Kalau full shoot itu menurut saya objek gambar itu diambil secara keseluruhan Pak. Ya. Full shoot artinya objeknya diambil secara keseluruhan. Kalau yang klik shoot itu 1 jengkal di atas kepala sampai lutut Pak. Ya. Terus? Pak, mau izin Pak. Gimana, Irawan? Pak mau izin ke belakang dulu Pak. Ya, Ke silakan. Johor. Ya, silakan. Sudah, Patricius? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Tidak ada Tidak, lagi? Pak. Ya, oke, saya jelaskan lagi ya. Kalau full shoot ini anatominya memperlihatkan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, memperlihatkan subjek ini secara utuh ya. Jadi masih ada headroom-nya 1 jengkal ya. Jadi setelah melihat dari video yang Bapak tayangkan tadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau mini shoot ini dari lutut sampai memperlihatkan sampai ujung kepala ya. Kurang lebih gambarnya ukurannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 gambar lagi. Nah, ini ada medium shoot dan medium close up. Pastinya ada perbedaan ya pada kedua gambar ini. Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Baik Pak, saya lagi kalau tidak ada yang bisa menjelaskan Pak. Oke, silakan Irfan. Kalau dilihat dari gambar yang Bapak perlihatkan, medium shoot itu untuk batasan anatominya itu dari kepala sampai pinggang Pak. Kalau medium close up itu dari kepala sampai dada. Itu untuk perbedaan jenis type of shoot berdasarkan batasan anatomi pada subjek manusia, Pak. Ya, betul. Ya, baik Irfan. Terima kasih. Hebat. Tepuk tangan buat Irfan.
Ya, oke. Kurang lebihnya seperti ini ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Irfan, benar sekali bahwasanya medium shoot anatominya memperlihatkan dari ujung pinggang sampai ujung kepala ya. Ini masih ada batasan headroom-nya ya. Headroom itu batasannya paling tidak 1 jengkal tangan. Kalau medium close up ini dada sampai ujung kepala gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi ya. Ini lebih dekat lagi. Ada close up dan di close up. Nah, ini coba bisa dijelaskan. Ini ada perbedaan pastinya. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Ini yang cewek mana suaranya ini? Yang cewek mungkin gantian tadi. Cewek lagi terus ngegosip, ini. Pak. Itu Bu Neng Ewi. Neng Ewi lagi ngegosip di belakang, Pak. Ayo, cewek mana ini suaranya? Dewi bisa jelasin nggak ini? Menurut pengamatan Dewi aja ini, gimana ini? Itu Pak, big close up itu dari dagu sampai ini Pak, mata. Oh, Kalau ya, close boleh. up mungkin seluruh wajah yang terlihat. Ya, oke. Terima kasih. Hebat, Dewi. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang bisa menambahkan? Nggak ada? Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Kalau close up ini memperlihatkan wajahnya, keseluruhan wajah itu terlihat. Ya, kurang lebih dari ini apa namanya leher sampai ujung kepala ya, paling tidak. Nah, kalau di close up ini lebih ke ini dagu sekitar area wajah, memperlihatkan ekspresinya. Tadi kan setelah tadi menonton videonya dari kontennya dari Om Gun Rock tadi, ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi gambarnya dari dagu sampai area wajah. Dahi. Dahi ya, dahi. Ya, Oke, dahi. Ya, lebih seperti ini ukuran gambarnya. Oke, kita lanjut. Ini yang berikutnya yang terakhir ini. Nah, ini ada extreme close up, lebih dekat lagi. Ya, ini coba ada yang bisa menjelaskan setelah melihat gambar ini. Ya, Pak, saya. Ya. Ini Gimana, kalau ya, Pak, masih bisa terdengar, Pak? Ya, silahkan dilanjut. Ini sesuai dengan yang dilihat, batasan anatominya hanya memunculkan apa berisik Pak dulu nih. Ayo, siapa yang rame itu? Fokus dulu ya. Itu Pak Tri, Pak. Jadi untuk batasan anatominya ini hanya memunculkan detailnya saja, Pak. Kalau dari anatomi manusia mungkin bisa dimunculkan seperti yang kita lihat dalam gambar itu hanya pada bagian mata, atau pada bagian hidung, pada bagian mulut, atau pada bagian telinga untuk batasan anatomi di extreme close up dengan subjek manusia. Mungkin untuk contohnya seperti itu, Pak. Ya, oke. Terima kasih Irfan. Terima kasih. Ya, itu tadi ukuran-ukuran pada type of shoot ya. Kalian sudah tadi menonton dan bisa menjelaskan. Untuk berikutnya, Bapak ada tugas ya, ini yang perlu nanti kalian kerjakan. Ini ada tugas individu dan nanti juga ada tugas kelompok. Ya. Nah, ini petunjuknya untuk pengerjaan tugasnya. Ya, jadi siapkan alat tulis ya, pahami perintah nanti yang ada. Nah, ini nanti Bapak akan memberikan soal, ada soal cerita dan ada soal bergambar nanti yang perlu kalian kerjakan. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Itu. Nah, setelah nanti selesai kita akan bahas bareng-bareng. Nah, ini tugasnya. Nah, coba kita kerjain setelah mengerjakan ini nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke. 15 menit kemudian. Oke. Ini ada yang pertama, ini ada soal ya. Saat liputan agar seorang reporter terlihat jelas saat berbicara, seorang kameramen menggunakan gambar medium shoot. Ya, jelaskan yang dimaksud dengan ukuran bidang pandang pengambilan gambar medium shoot. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan?
Irfan mungkin? Halo? Ya Pak. Ini soal nomor 1. Saat Soalnya dikerjain sekarang, Pak. Iya, ini tadi kan kita sudah ngerjain ya. Kita koreksi bersama-sama. Oh iya, Pak. Kita bahas bareng-bareng ya. Ini yang pertama ini kan ada soal cerita ini. Saat liputan agar seorang reporter terlihat jelas saat berbicara, maka seorang kameramen menggunakan gambar medium shoot ya. Jelaskan apa yang dimaksud gambar medium shoot itu seperti apa? medium shoot itu batasan anatominya dari kepala hingga pinggang, Pak. Ya, betul. Terima kasih. Hebat Irfan. Tepuk tangan buat Irfan. Ya, oke. Kita lanjut soal kedua. Ini ada soal masih cerita lagi. Seorang kameramen memotret untuk keperluan foto ijazah. Ya. Nah, kalau biasanya untuk foto ijazah itu menggunakan gambar medium close up. Ya, jelaskan gambar medium close up itu seperti apa? Bagaimana? Ukurannya dari mana sampai mana? Coba saya tunjuk saja. Tri Gunawan, coba jelaskan medium close up. Gimana Pak? Dari dada, Pak. Dari dada sampai kepala, Pak. Itu nomor 2. Oke, nomor 2 ini tadi sudah dijawab oleh Patricius. Ya, Dari selamat dada sampai kepala. kamu mendapatkan mangkok sebuah piring cantik dari saya. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, berikutnya nomor 3. Nah, ini masih soal cerita lagi. Ini seorang kameramen ingin memberikan sebuah pesan atau informasi dan kesan yang menonjolkan panorama atau pemandangan alam. Shoot apa yang lebih tepat untuk pengambilan gambar tersebut? Ekstrim long shoot, Pak. Pintar sekali Irfan. Betul. Anda mendapatkan 1 juta. Cuma Terima kasih, angan-angan Pak. saja. Tapi terlalu besar, saya ingin gelas saja, Pak. Ya, kalau cuma angan-angan saja cuma. Ya, Pak. Ya. Oke, yang keempat. Nah, ini wah ini ceritanya terlalu panjang ini. Ya. Tapi ini dalam pembuatan video, film, bla 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 bla, ini banyak sekali ya. Nah, sekarang gini, kalau menjelaskan kayaknya kelamaan ya ini. Coba disebutkan saja type of shoot tadi. Kita mereview kembali ingatan kita. Type of shoot tadi ada apa saja? Extreme close up, big close up, medium close up, medium shoot, medium long shoot, extreme long shoot, Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak untuk Irfan. Ya, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini ada 2 gambar. Coba, ini ada perbedaan ya pastinya. Sorry. Ya, gambar di atas ini menerapkan shoot apa dan jelaskan perbedaannya. Siapa yang bisa jelasin? Ayo. Saya, Pak, long shoot dan extreme long shoot. Oke. Bentar, Pak, ini mau tanya, Pak. Bro sama Irfan semua ini. Gimana Ya, Pak Pak? Trisius? Ini yang bisa membedakan long shoot dan extreme long shoot-nya dari kedua gambar ini yang mana, Pak? Yang mana long shoot-nya, yang mana extreme long shoot-nya, Pak? Ya, coba ada Belum yang bisa paham, Pak. jelasin. Belum paham saya, Pak. Ada yang bisa jelasin, coba. Saya, Pak. Irfan. Nah, Ya, perbedaannya dari long shoot itu menampilkan batasan anatomi hampir keseluruhan, Pak. Ini keseluruhan dari batasan anatomi kepala sampai kakinya itu masih terlihat sangat jelas gitu. Masih terlihat sangat jelas. Dan untuk extreme long shoot-nya mungkin yang saya tangkap itu di orang sedang menunggang unta gitu. Itu lebih jauh daripada yang gambar di sebelah kanan ya, lihat saya yang orang berdiri itu, Pak. Jadi ini lebih menonjolkan pada background-nya atau pemandangannya yang diperlihatkan sebenarnya, Pak. Oke, betul sekali. Hebat Irfan. Wah, ini yang borong Irfan semua ini. Oke. Ya, itu kita sudah mengerjakan soal dari Bapak. Jadi mengenai type of shoot. Nah, mungkin ada kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini dari Bapak. Barangkali ada yang bisa menyimpulkan apa yang saya lagi, Pak. Oke, Irfan. Baik, Pak, saya akan menyimpulkan materi yang telah Bapak berikan.
Jadi yang saya tangkap itu Bapak memberikan materi tentang type of shoot. Type of shoot itu yang saya tangkap itu tadi ada kurang lebih ada 8 type of shoot, dimulai dari extreme close up, big close up, medium close up, medium shoot, medium long shoot, long shoot dan extreme long shoot. Dan itu dipercontohkan pada subjek manusia, jadi subjek hidup Pak, makhluk hidup, yaitu subjek manusia, dan ada batasan-batasan anatomi tertentu yang diterapkan pada pengambilan type of shoot. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan Pak dari pembelajaran Bapak tentang materi type of shoot. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Irfan, luar biasa ini Irfan, hebat sekali ini bisa menjelaskan semua ini. Ini Irfan memang ganti pintar, calon Pak. guru kameramen Luar ini. biasa, Pak Irfan. Ya, oke. Sebelum saya tutup, ya mungkin dari pelajaran type of shoot ini ya bisa kalian ambil, bisa kalian petik ilmunya, bahwa ilmu ini akan berguna sekali ke depannya, apalagi di dunia broadcast ini sangat dibutuhkan. Ini adalah ilmu dasar seorang kameramen ya. Bahwasanya nanti kalau kalian nanti menjadi kameramen profesional handal ya, setidaknya harus menguasai type of shoot karena ini ilmu dasarnya ya, ilmu dasarnya. Jadi dari menguasai type of shoot ini kalian bisa menjadi kameramen yang handal dan tidak sembarangan dalam pengambilan gambar itu ada ukurannya. Jadi setiap shoot ini pasti ada ukuran dan maksud tertentu sebagai untuk kaitannya dengan keindahannya. Ya. Jadi kenapa kok harus ada extreme long shoot, ada long shoot ya? Karena extreme long shoot itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Irfan juga tadi, memperlihatkan pemandangannya ya. Dari situ kan kita menonton, oh ini ada keindahannya, ada yang ditonjolkan di situ. Terus ada long shoot, nah ini ada orang di situ ya. Dari situ itu juga memperhitungkan dari segi estetik keindahannya, begitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada tugas kelompok. Ini untuk pertemuan berikutnya, tapi ini juga untuk PR juga nanti. Ada 6 poin yang perlu kalian penuhi ya. Satu kelompok ada nanti 3 orang, gitu ya. 3 orang. Nah ini untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti silakan kalian ambil foto, lalu dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Ada extreme long shoot sampai extreme close up. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sudah ya. Ya, Oke. maaf Pak. Terima kasih atas waktunya, kalian sudah masuk dan mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Mohon maaf bila Bapak dalam menyampaikan materi ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih, Bapak Wedi. dalam pelajaran materi berikutnya Pak.